Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri ini. Yang kali ini masih tetap berjudul Taman Arwah. Yang kali ini masih tetap ceritanya ditulis oleh Mika. Kali ini memasuki part yang kedua yang sekaligus menjadi part terakhir ya teman-teman. Yuk daripada kita lama-lama, kita langsung saja kita menuju ke kelanjutan ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya lanjutkan dan saya mulai. Akhirnya dengan kekuatan yang masih ada dia berhasil berdiri. Kemudian dia mencoba berlari sambil terhuyung-huyung ke arah sebaliknya yang menuju arah kebun. Baru berlari beberapa meter kembali larinya terhenti. Lagi-lagi ada sosok yang menghadangnya, mirip dengan sosok tanpa kepala. Sosok berjalan tertati karena rantai berbandul bola besi. Namun yang satu ini kepalanya masih nempel dengan tubuhnya. Rambutnya panjang, tapi tidak bisa dipastikan itu sosok perempuan atau lelaki. Wajah itu hancur seperti habis diseret ke aspal. Daging-daging wajahnya koyak. Kedua bola mata terlihat menggantung pada seutas urat. "Wah!" teriak Putra lagi. Yang terpikir oleh Putra saat itu adalah segera keluar dari wahana Hibibura saat itu juga. Meski sulit karena kedua lututnya lemas membuat Putra berlomba-lomba menikmatinya. Putra berlari melewati sosok berwajah koyak karena itu satu-satunya akses menuju gerbang depan pintu keluar wahana. Saat berlari beberapa kali ia tersungkur karena takut bukan kepalang. Putra melewati pos satpam utama di gerbang depan tempat rekreasi itu. Petugas security terperangah melihat Putra berlari terbirit-birit pada waktu dini hari itu. "Hei Mas Putra, ada apa Mas?" panggil security yang mengenali Putra. Namun Putra memperhatikannya terus berlari. Kemudian Putra pun akhirnya berakhir larinya di sebuah halte bus. Dia mencoba duduk pada bangku halte, mencoba memilih diri. Nafasnya masih terengah-engah. Ya, tubuh beserta pakaiannya pun basah oleh peluh sendiri. Tidak beberapa lama kemudian dia mulai mengatur nafasnya. Namun dia menangis sejadi-jadinya meratapi apa yang sudah terjadi pada dirinya. Kenapa aku harus ngalamin ini? Pertanyaan dalam benaknya. Inginnya Putra berhenti bekerja di Hibibura dini hari itu juga. Tapi saat dia mulai bisa berpikir jernih terlintas bayangan wajah ibu bapaknya yang berada di kampung yang sedang menunggu kiriman uang darinya. Lalu ia terbayang wajah kedua adiknya yang biaya sekolahnya juga dari hasil jerih payahnya. "Terus gimana Put? Kamu berhenti dari Hibibura malam ini juga?" tanya saya. "Enggak Pak," jawab si Putra. Dan "Loh kenapa? Kamu gak takut?" "Ya takut sih Pak, bohong kalau enggak mah. Tapi saya keinget sama emak bapak di kampung. Terus saya ingat adik-adik saya yang masih butuh biaya buat sekolah. Saya nguatin tekad, apapun yang terjadi saya akan coba bertahan di sini." "Kamu langsung balik lagi ke dalam Hibibura?" "Enggak Pak, saya nunggu sampai subuh di halte bus," kata Putra sambil nyengir. Saat azan subuh berkumandang, Putra pun kembali lagi ke tempat wisata X, lalu masuk kembali ke wahana Hibibura. Dia sudah menguasai diri kembali dan dia sudah akan bertahan demi keluarganya di kampung. Saat bekerja kali ini, dia tidak bercerita kepada siapapun pengalamannya semalam. Meskipun Anton menanyakannya karena mendapat info dari security gerbang depan yang melihatnya lari terbirit-birit dini hari tadi, Putra cuma menjawab, "Alah, gak kenapa-napa kok." Malamnya Putra sebelumnya sangat puas dan sangat pulas juga tidurnya, karena memang tidur setiap hari. Malam berikutnya pun dia lalui dengan tabah. Dia mulai terbiasa dengan situasi di Hibibura yang seperti itu. Gangguan-gangguan dari yang tidak kasat mata penunggu dari Hibibura itu pun, ya,
tidak ada sama sekali dia rasakan lagi. Ya tetap ada ya, meskipun tidak setiap malam. Putra sudah terbiasa dengan suara orang mandi sambil bersenandung di kamar mandi. Sudah terbiasa pula dengan aktivitas seperti ya ada yang memasak di dapur. Oh ya, bunyi bel sepeda ontel. Suatu malam Putra tergelitik untuk mengintip ke bawah dari balkon lantai atas kamarnya saat mendengar bunyi lonceng sepeda ontel. Kring 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 kring, ramai sekali. Ternyata sepeda ontel yang disewakan itu berjalan sendiri lalu lalang. Hanya karena percaya lindungan Tuhan dan juga tekad demi keluarga lah yang membuat Putra kuat bertahan di wahana itu ataupun di taman itu. Suatu saat menjelang malam, belum terlalu larut malam, Putra berniat melaksanakan sholat yang berada di musola di luar. Musola di luar itu berbentuk gazebo. Di tengah sholatnya tiba-tiba kembali angin bertiup lebih kencang dari biasanya, menggoyangkan semua pepohonan di sekitar musola. Dia tidak bergeming mencoba tetap khusyuk. Sholat Isya pun tuntas juga Putra tunaikan. Lantas dia bermaksud melanjutkan dengan mengaji. Di tengah dia melantunkan beberapa ayat-ayat Al-Quran, angin bertiup kencang dan menggoyangkan pepohonan lebih kuat. Putra menjelaskan bacaan ngajinya, menarik nafas sejenak lalu melanjutkan kembali mengaji. Krek, krek, krek. Itu bunyi batang pohon tidak jauh di belakang musola. Di belakang musola gazebo memang ya terdapat satu pohon beringin berukuran sedang. Saat itulah terjadi sesuatu yang mengejutkan Putra di tengah mengajinya. Ujung dahan beserta daun pohon beringin menyentuh pipi kiri Putra, lebih tepatnya menampar, karena cukup keras. Ya, pohon beringin itu pun seolah-olah hidup, menjulurkan ujung dahannya, atau malah pohon beringin itu pun bergerak mendekati Putra. Pohon beringin itu pun seolah-olah tidak suka mendengar lantunan ngaji Putra, menyuruhnya untuk berhenti. Astagfirullah, seru Putra sambil memegang pipi kirinya. Lalu dia kemudian membalikkan posisi duduknya menghadap ke pohon beringin itu. Ia merasa bagaikan sedang beradu tatap dengan sosok raksasa saja. Pohon beringin itu pun bergoyang-goyang pelan seperti tertiup angin tapi semakin condong miring ke musola. Ini beringin mau roboh apa ya? Putra membatin khawatir. Lalu dia beranjak dari musola itu, tidak ingin ambil resiko tertimpa pohon. Jadi itu pohon gerak Put? Tanya saya. Kayaknya iya pak, nggak suka saya ngaji. Ah, gila tuh tempat. Ngeri banget sih, respon saya. Terus penampakan apa lagi yang kamu lihat Put? Saya jadi penasaran dibuatnya. Sejenak Putra terlihat berpikir, mencoba mengingat-ingat pengalamannya. Oh ini pak, ada penampakan noni-noni Belanda sama anak-anak bulenya. Apa itu sebutan anak Belanda zaman dulu pak? Sinyo, jawab saya. Nah, itu dia pak, noni-noni Belanda sama sinyo-sinyo Belanda, kata Putra menegaskan. Ngapain mereka? Tanya saya. Kan kalau dari pagi sampai sore yang wisata ke hiburan manusia. Nah, malam-malam tertentu gantian mereka yang wisata ke situ pak sekeluarga, terang Putra. Kalau penampakan kayak setan yang ngetop gitu ada nggak Put? Tanya saya lagi. Setan ngetop gimana tuh pak maksudnya? Putra balik bertanya dengan bingung. Itu loh kayak kunti, pocong, genderuwo, kolong wewe, tuyul, terang saya. Oh itu, ada pak. Saya pernah lihat kuntilanak suka terbang dari pohon satu ke pohon lainnya. Terus tuyul, saya suka lihat mereka di kebun jagung. Ngapain mereka di situ? Wujudnya bener gak sih kayak yang suka digambarin di TV-TV itu? Joget-joget aja pak, mantatin saya. Udah gitu terus hilang. Saya ngelihatnya, ada takut juga, ya lucu juga pak, kata Putra sambil tertawa. Putra menjelaskan bahwa kurang lebih benar penggambaran tuyul di TV itu. Wujudnya seperti anak-anak, kepalanya botak pelontos, ada gigi seperti taring keluar dari mulut di sudut bibir arwah. Hanya mengenakan kain yang dipuntal seperti popok,
dan bola matanya putih semua mengkilat seperti kelereng. Namun demikian, sosok yang lebih sering menunjukkan diri adalah sosok manusia yang dirantai, yang beberapa waktu lalu membuat Putra bermalam di halte bus. Meskipun Putra tidak melihat, tapi hanya dengan mendengarkan dari lantai atas kamarnya, dia tahu dari bunyi tanda kehadiran mereka. Ya, itu adalah bunyi rantai kaki dan bandul bola besi yang diseret. Setelah 2 bulan Putra tinggal di Hibipura, dia semakin terbiasa dengan suasananya, makin terbiasa dengan para penghuni lainnya. Tapi jika malam sendiri dan di atas jam 9 dia memilih tidak sholat atau mengaji lagi di musola gazebo dan memilih melakukannya di ruangannya karena terlalu banyak gangguannya. Rekan kerja di Hibipura selain Anton yang akrab juga dengannya adalah Teddy. Putra menunjukkan foto mereka bertiga ke saya di handphonenya. "Ini Anton, yang ini namanya Teddy, Pak," katanya sambil menunjuk ke layar handphonenya. Pada waktu tertentu di luar jam kerja mereka bermain futsal. Teddy ini kerap kerasukan, atau bahasa lebih umumnya kesurupan, saat berada di Hibipura. Saat kesurupan ada kalanya dia membentak-bentak Putra. Suaranya berubah-ubah, kadang suara laki-laki, kadang suara perempuan, suara nenek-nenek, suara nenek-nenek juga, dan disertai dengan suara kakek-kakek juga pada kala itu. Suara perlukat bule, suara anak-anak. "Ya, bentak-bentak gimana, Put?" tanya saya. "Pergi kamu dari sini, pergi kamu, pergi." Begitu Putra ia memeragakan Teddy saat sedang kesurupan. Ada yang nangis juga, ada yang teriak-teriak juga, ada yang merintih minta tolong. Tambahnya, "Pernah saya mimpi serem banget, Pak," kata Putra. "Mimpi apa itu, Put?" Ya sadis banget, Pak. Saya pernah melihat ada yang kepalanya dihantam balok, ada yang ditusuk-tusuk perutnya, matanya dipancung, ada yang juga ditembak, dicambuk sampai berdarah, ada yang diperkosa rame-rame juga." Serem banget, Pak. Ngeri saya kalau ingat itu," urai Putra sambil bergidik ngari. "Tunggu dulu. Sungguhan kata kamu?" tanya saya. "Iya, Pak. Benar, saya nggak bohong, Pak," kata Putra menegaskan. Menurut catatan sejarah, di lokasi wisata X memang pernah terjadi, pembunuhan. Dahulu tahun 1942, saat tentara Jepang datang ke Indonesia sampai akhirnya masuk ke kota X setelah melucuti militer Belanda. Hari berikutnya, mereka mulai menangkapi orang-orang Belanda bahkan pribumi yang dianggap simpatisan pemerintah kolonial Belanda. Kemudian mereka digiring ke sebuah lokasi. Disitulah akhir hidup para tawanan tentara Jepang ini. Sampai sekarang kuburan para korban kekejaman Jepang masih ada jauh dari tempat yang sekarang menjadi lokasi tempat wisata X. Kalau menurut Om Hao, tokoh spiritual yang cukup terkenal itu, apa yang dilihat Putra dalam mimpinya itu adalah konsep retrokognisi. Dalam kasus Putra melalui mimpi, dia menunjukkan tragedi yang pernah terjadi di situ sebelum sekarang tempat itu menjadi tempat wisata. "Kamu udah kayak Om Hao, Put. Bisa ngelihat kejadian zaman dulu," kata saya. "Oh, jadi dulu di situ tempat bertemu, Pak?" "Iya, kebetulan saya juga penggemar sejarah. Setahu saya memang begitu," timbal saya. "Jangan-jangan setan yang kayak zombie yang suka jalan-jalan di rantai itu arwah gentayangan para korban ya, Pak?" kata Putra dengan nada miris. "Ya bisa jadi begitu, Put," jawab saya. Saat mengatakan demikian, Putra menunjukkan kepada saya lengannya merinding. Ya, herannya saya sebenarnya juga merinding. Jujur saja, sebelum Putra menceritakan mimpinya itu, saya sedikit sangsi penampakan dan aktivitas makhluk gaib di Hibipura dari cerita-ceritanya. Namun dengan adanya kecocokan bahwa memang di lokasi itu pernah terjadi tragedi berdarah yang brutal membunuh banyak jiwa, saya bisa jadi yakin akan kebenaran cerita pengalaman hantu yang berada di sana. Suatu malam Putra kemalaman pulang habis bermain futsal. Dikarenakan sehabis bermain futsal, Anton dan juga Teddy mengajaknya nongkrong di kafe kopi.
keasikan ngopinya sampai lupa waktu. Segera Putra pamitan kepada kedua sahabatnya. Biasanya selesai futsal, maksimal pukul 9 malam dia sudah beranjak pulang dan tiba di Hibibura setengah jam kemudian. Aduh sialan, aku kemalaman. Mudah-mudahan tidak ada yang aneh-aneh, gumamnya saat membuka gerbang depan Hibibura. Waktu sudah menjelang tengah malam, dia berjalan waspada di paving block. Ya, dengan waspada tentunya ia siap-siap akan kemungkinan-kemungkinan penampakan yang akan diterimanya. Meskipun sudah terbiasa dengan kehadiran makhluk tidak kasat mata, tetap saja Putra tidak berharap bertemu langsung dengan mereka. Atau mereka memang tidak setiap malam juga muncul. Lebih seringnya Putra mendengar suara-suara saja. Itu pun Putra sudah berada di ruang atas, tidak melihat mereka. Prinsip Putra, masing-masing ya, jangan ganggu. Begitu dia selalu menyapa saat mendengar ada suatu aktivitas dari mereka yang tidak kasat mata. Normalnya manusia, jika melihat sesuatu yang aneh bukan hal yang dilihat sehari-hari, apalagi wujudnya menyeramkan, ya pasti respon pertama, ya tentu saja akan takut dan kemudian tergantung kesiapan mental. Ada yang memberanikan diri, ada yang diam karena lemas, ada yang tetap bertahan setengah mati sampai berteriak histeris lalu lari terbirit-birit. Ada pula yang pingsan di tempat atau bahkan ada yang sampai kencing di celana. Beberapa meter Putra berjalan tanpa bertemu hal yang ganjil. Saat belokan kedua dekat kebun sayuran, Putra dikejutkan oleh penampakan yang mengerikan sekaligus mengenaskan. Sesosok laki-laki usia sekitar 50-an, perawakannya sedikit tambun namun tidak pendek. Lehernya miring ke kanan, lidahnya menjulur mengeluarkan air liur. Matanya terbuka membelalak tapi air matanya bercucuran. Dan kakinya seperti menjinjit tapi tidak menyentuh paving block dan 30 cm dari permukaan paving block itu. Sosok itu kemudian bersuara, krek, krek, wah. Seperti suara orang tercekik. Putra kaget bukan kepalang, seluruh darahnya serasa mendesir turun ke kaki. Jantungnya berdegup dengan kencang, namun lututnya benar-benar lemas. Baru kali ini sosok itu dilihatnya. Astagfirullahaladzim, ya Allah, baru kali ini, kata Putra sambil berjongkok. Putra menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Sesaat Putra mengintip dari celah jemarinya. Sosok itu masih di depan menghadangnya. Jangan ganggu saya, jangan nunjukin seperti ini. Saya hanya ingin bekerja, tolong pergi, kata Putra mencoba berkomunikasi dengan sosok itu. Kak, dijawab oleh sosok itu. Ya karena lehernya seperti tercekik, jadi ya balasannya seperti itu. Putra pun kemudian berjongkok menutup wajah dengan telapak tangan. Lalu dari celah jemarinya dia melihat sosok itu seperti membalik badan perlahan meskipun kemudian berlalu dari hadapannya. Keesokan harinya Putra menceritakan apa yang dilihatnya kepada Anton dan Teddy. Apa kata lo? Kayak orang kegantung, tanya Anton. Iya, kayak orang kecekik gitu, tegas Putra lagi. Lalu Anton kemudian bertanya ciri-ciri sosok yang seperti itu bagaimana. Putra pun menjelaskan. Kemudian Anton merobos saku celananya mengambil handphone. Dia melihat-lihat galeri foto yang tersimpan dalam folder handphonenya, mencari sebuah foto rupanya. Lalu dia berkata, coba lo lihat, kayak bapak ini nggak yang semalam lo lihat? Tanya Anton sambil menunjukkan layar handphonenya kepada Putra. Putra meraih handphone Anton demi lebih jelas melihat foto bapak yang dimaksud oleh Anton. Ya Allah, benar Don, yang gue lihat bapak ini, kata Putra wajahnya berupa pucat. Anton menunjukkan foto pada momen ulang tahun si bapak itu 1,5 tahun yang lalu bersama ya hampir seluruh karyawan Hibibura. Lo tahu nggak siapa bapak ini? Tanya Anton dan Putra kemudian menggelengkan kepalanya. Namanya Pak Dwi. Dia pimpinan Hibibura sebelumnya, terang Anton. 1 bulan setelah perayaan ulang tahun itu, Pak Dwi ditemukan tewas gantung diri di pohon mangga di belakang gudang.
Rumor yang beredar dia bunuh diri karena frustasi istrinya selingkuh dengan laki-laki lain. Ton, Ted, gue minta jangan bilang siapa-siapa ya kalau gue ngelihat arwahnya Pak Dwi. Cukup kita-kita aja yang tahu, pinta Putra kepada doa sahabatnya. Namun entah siapa yang tidak bisa menjaga rahasia. Seminggu kemudian Putra dipanggil menghadap direktur utama tempat wisata itu. Hal itu dikarenakan penampakan arwah Pak Dwi menjadi topik pembicaraan di kalangan karyawan. Pesan Pak Dirut kepada Putra agar kabar yang menggegerkan ini jangan disebar ke kalangan luar. Begitu Putra keluar dari ruangan Dirut, dia menggerutu. Dasar, kalau nggak Anton ya si Teddy nih yang cerita. Udah aku bilang jangan bilang siapa-siapa. Bulan berganti bulan, lalu tahun berganti tahun. Tidak terasa sudah 5 tahun Putra bekerja di Hibibura. Setelah musim libur lebaran tahun itu, Putra mengambil jatah cutinya. Dia lalu pulang kampung untuk berkabar dan berlebaran ke keluarganya. Saat kembali ke kota X itu, dia membawa seorang teman sekampungnya untuk diajak bekerja di Hibibura. Baru 4 hari bekerja, saat jam operasional Hibibura selesai, teman sekampungnya itu bilang kepada Putra ada keperluan yang harus dibeli di pasar. Namun sampai malamnya temannya itu tidak kunjung kembali ke Hibibura. Malamnya ibunda Putra meneleponnya keesokan harinya. Ibundanya meminta Putra berhenti bekerja di Hibibura. Tatang ngasih tahu emak di tempat kamu bekerja banyak curignya, kata ibunya Putra. Ternyata teman sekampung Putra itu bukan ke pasar melainkan kabur lagi ke kampung. Dia tidak tahan ataupun ya tidak setahan Putra menghadapi gangguan-gangguan makhluk tidak kasat mata penghuni Hibibura. Udah nak, emak sama bapak juga gak mau ada apa-apa sama kamu. Iya, emak mana tega anaknya harus terus-terusan ditemenin curig di tempat kerjanya. Kamu berhenti ya nak dari situ, cari kerja di tempat lain saja. Atau kalau kamu mau pulang kampung lagi juga gak apa-apa. Emak bapak sama adik-adik udah gak kenapa-napa kok, urai ibunya lagi. Putra pun sebenarnya saat bertahan di Hibibura ya kelap melamun, berpikir apakah masih perang atau tidak hidup dengan dirinya sendiri, dengan ya para makhluk Hibibura yang menghadapi diri Putra dengan berbagai wujud. Di sisi lain dia juga berpikir bahwa mungkin mereka para arwah-arwah itu mencoba memberikan sesuatu kepadanya. Jika keberaniannya sedang muncul, Putra mencoba mengambil gambar video penampakan makhluk tidak kasat mata melalui kamera handphonenya. Tapi herannya dengan mata telanjang dapat melihat sedangkan di kamera tidak dapat direkam. Akhirnya, di tahun ke-6 setelah dia memikirkan masak-masak, dengan mempertimbangkan kesehatan mentalnya dan atas desakan dari ibunya, Putra memutuskan berhenti bekerja di Hibibura. Saat keputusannya diambil sudah masuk tahun 2018. Lalu berbekal modal pesangon dan tabungannya serta pengalamannya mengurus taman dan kebun di Hibibura, Putra kemudian usaha menjual bunga dan tanaman hias di kota Y. Saat pandemi COVID-19 melanda Indonesia, dunia usaha benar-benar hancur. Akhirnya Putra memutuskan pulang kampung. Dia tetap menjual bunga dan tanaman hias, namun secara berani untuk pendapatan dan kegiatan sehari-harinya, dia bekerja di usaha kuliner saya. Put, apa para penunggu Hibibura gak pernah ada yang nyamperin ke ruang atas ke tempat tidur kamu? Tanya saya. Sebenarnya ada pak. Maksudnya? Ya kan ruang atas tuh gak ada pintunya, ya langsung tangga aja akses turun naik. Jadi pas saya tidur saya merasa ada yang ngebelai-ngebelai saya. Pas saya melek, saya melihat jari-jari panjang sama kuku panjangnya di kening saya. Saya langsung kaget dan bangun. Saya melihat ada sesuatu turun dari tangga, sambungnya. Wujudnya gimana, Put? Nggak jelas, Pak. Jalannya tuh manusia kayak cicak, tapi ya begitulah. Mukanya mirip apa ya? Bapak tahu Mak Lampir nggak? Iya tahu. Nah, saya lihat kepalanya kayak Mak Lampir, tapi matanya bulat merah menyala. Oh, itu kali yang bikin panik karyawan.
yang tidur di Bipura sebelum kamu. Yang jatuh itu meninggal, kata saya. Iya sepertinya gitu pak, kata Putra. Kemudian kisah Taman Arwah selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan cerita ini dari awal, dari part pertama sampai part terakhir. Semoga ada pembelajaran yang dapat kita ambil. Sampai jumpa di thread dan kisah-kisah horor lainnya hanya di channel ini. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Untuk kalian yang belum subscribe channel ini dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya. Dan untuk kalian yang sudah support channel ini, terima kasih sebanyak-banyaknya saya ucapkan. Dan jangan lupa tetap terus like, komen, dan share video kali ini agar channel ini bisa berkembang menjadi channel yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Sekian dan terima kasih ya teman-teman. Sampai jumpa di video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.